Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STI Surakarta. Dalam mata kuliah komunikasi bisnis tentunya masih bersama dengan Ibu Horifah Arum. Ya. Gimana kabarnya Ibu Horifah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat ya untuk menyampaikan informasi, menyampaikan mata kuliah komunikasi bisnis ini kepada teman-teman. Semangat dong. Oke, siap. Baik, langsung saja saya berikan waktunya kepada Ibu Horifah Arum. Silakan. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis. Nah, di pertemuan pertama ini capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai pengertian komunikasi bisnis. Mahasiswa mampu memahami mengenai bentuk dasar komunikasi, mengenai proses komunikasi, kemudian memahami mengenai munculnya kesalahpahaman komunikasi, dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami mengenai bagaimana memperbaiki komunikasi. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian komunikasi bisnis, penting juga untuk kita ketahui apa itu arti komunikasi itu. Jadi, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi di situ ada proses pengiriman, proses pengiriman pesan ya. Pesan ini bisa informasi, bisa ide atau gagasan gitu. Oke, jadi kalau dalam komunikasi ini ada yang ngirim pesan sama ada yang menerima pesan. Benar. Berarti ada si subjek dan objeknya ya. Benar. Oke. Jadi kalau misalnya ngomong sendiri, bukan komunikasi ya? Iya, komunikasi dengan diri sendiri. Oh, komunikasi dengan diri sendiri gitu. Kalau misalnya audiensnya banyak gitu, Bu, berarti termasuk komunikasi ya? Komunikasi. Ada objeknya gitu ya? Benar. Ada. Yang penting ada yang mengirim dan ada yang menerima. Oke. Walaupun banyak itu kan tetap menerima. Tetap ada yang menerima gitu, ya? Iya. Oke. Lanjut. Gitu. Nah, kita masuk di pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis yang mencangkup berbagai bentuk komunikasi. Komunikasi ini bisa komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Oke. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai di sana. Tujuannya dalam bisnis tentunya dalam ya? Bisnis tentunya. Oke. Sama ya, ada dua. Yang pertama si pemberi informasi sama yang kedua si penerima informasi. Benar. Tetapi ini konteksnya di dalam dunia bisnis gitu ya. Benar. Oke. Benar banget. Nah, tadi kan kita udah sempat menyebut nih tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi verbal dan non-verbal itu? Gitu. Apa itu? Jadi komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara lisan maupun tulisan. Gitu. Jadi ada kata-kata dalam bentuk kata-kata gitu. Oke, jadi ada sesuatu yang disampaikan gitu ya. Benar. Jelas gitu loh. Bisa berupa suara atau bisa berupa tulisan gitu ya. Benar. Gitu ya, verbal. Misalnya saya lagi berbicara dengan Ibu Arum, ini verbal kan? Ini verbal. Karena saya berbicara. Iya. Kalau saya lagi WhatsApp dengan Ibu Arum, itu verbal. Verbal juga, iya. Karena ada tulisan ya. Iya, benar. Jelas gitu lah ya. Kemudian kalau misalnya ada kirim email, itu verbal juga ya. Verbal email. Oke. Nah. Jadi yang paling gampang kita mengingatnya komunikasi verbal itu mungkin adanya komunikasi secara suaranya, ada suaranya, kemudian ada tulisannya mungkin itu. Okay. Ada kata-kata yang keluar. Ada kata-kata yang keluar. Ya, misalnya lewat chat. Nah, tadi yang udah disebutin tadi itu termasuk verbal. Surat, kita ngirim surat lamaran kerja, misal itu verbal. Lewat email itu juga termasuk. Gitu. Nah, tadi kan komunikasi verbal. Nah, sekarang komunikasi non-verbal nih. Tadi kalau kalau verbal itu kan dalam bentuk lisan atau tulisan, ada kata-katanya. Nah, kalau non-verbal ini komunikasi yang penyampainya itu tidak menggunakan kata-kata. Gitu. Nah, contohnya ini melalui gestur atau gerakan tubuh. Misal kayak kita menolak suatu, kita menggelengkan kepala, itu termasuk komunikasi non-verbal. Gitu. Terus apa lagi ya contoh lain kayak misalnya kita lagi anggukan kepala gitu ya. Itu termasuk
nonverbal. Kalau misalnya ada tuh biasanya di berita televisi, ada yang di pojok kanan bawah tuh yang memperagakan. Nah, iya. Itu gestur ya, Iya, termasuk itu gestur. bahasa tubuh. Bahasa sih. tubuh ya. Masuknya berarti nonverbal tuh ya. Nonverbal, benar. Oke. Gitu. Terus ada ekspresi wajah. Ini juga nonverbal nih. Karena setiap ekspresi wajah itu kan menggambarkan makna yang berbeda. Misal kita lagi sedih, kita akan wajah kita akan berekspresi sedih gitu kan. Terus kalau tertawa gitu, nah kita bisa melihat dari ekspresi wajah. Oke. Penasaran pun kelihatan ya, orang penasaran tuh ya. Orang kepo terus nanya-nanya terus wajahnya itu beda ya. Yang beneran penasaran sama yang cuman pengen kepo aja beda ya, Bu. Penting ya komunikasi bisnis. Jadi tahu ya mana yang kepo. Lanjut, Bu. Benar. Selain ekspresi sama gerakan tubuh, tadi juga ada sentuhan. Sentuhan ini juga berbeda-beda. Kan ada yang nyentuhnya lembut, ada yang agak keras. Itu gimana, Bu, contohnya? Kalau sentuhan dalam komunikasi. Salaman maksudnya, dalam salaman ya? Iya, salaman bisa. Terus nggak cuma salaman, misal kita sentuhan kayak gini, terus agak keras. Itu kan maknanya itu contoh beda-beda. Komunikasi ya. Dia sedang menunjukkan atau menyampaikan sesuatu dari sentuhan itu. Nah, misalnya agak keras, berarti dia mungkin agak marah gitu. Terus ada vokalik. Vokalik ini intonasi. Jadi intonasi kita berbicara. Misal kita pelan, terus kita keras, itu juga punya makna yang berbeda-beda gitu. Terus ada simbol. Kita kan sering ngelihat simbol kayak ada rokok dicoret. Itu berarti tidak boleh merokok. P dicoret, tidak boleh parkir gitu. Terus misal ada di ATM biasanya ada helm dicoret, berarti nggak boleh pakai helm. Gitu ya. Iya kan? Betul, dari sana kita itu simbol ya. Iya, kita udah ada paham gitu. Tanpa perlu ada orang ngomong, ada suara ngomong di dalam mesin ATM, itu orang udah paham ya kalau kita nggak boleh pakai helm dengan adanya simbol helm dicoret. Nah, gitu. Iya benar gitu. Gitu. Terus kenapa sih kok komunikasi nonverbal ini penting? Komunikasi nonverbal ini penting artinya dalam penyampaian pesan karena dia menyampaikan emosi, mengekspresikan emosi, mendeteksi kecurangan dan kejujuran dan sifatnya efisien. Nah, di sini ada mendeteksi kecurangan dan kejujuran. Kenapa? Gitu. Karena kalau komunikasi nonverbal ini sifatnya lebih spontan. Jadi kita nggak bisa merencanakan aku nanti mau. Ya bisa sih, tapi kan jarang gitu. Biasanya kalau kita sedih, kita langsung tiba-tiba berekspresi yang sedih murung gitu. Kelihatan banget ya kejujurannya ya kalau nonverbalnya. Gitu. Jadi pentingnya nonverbal ini, ketika kita menggunakan komunikasi verbal, maka akan sangat penting juga melibatkan nonverbal. Iya, benar. Tetapi mungkin kendalanya di saat ini itu pada saat teks komunikasi atau WhatsApp. Itu kan mungkin ada beberapa yang kita tidak tahu nonverbalnya seperti apa. Kecuali kita kasih emoticon. Tapi emoticonnya juga kadang-kadang bisa dikelabui ya. Benar. Tapi ya kembali lagi mungkin komunikasi nonverbal ini adalah salah satu hal yang penting untuk diikutkan ketika kita melakukan komunikasi. Benar. Baik itu dalam bentuk langsung maupun tidak langsung ya. Benar. Gitu. Nah, selanjutnya, ini tadi kita jadi ngomongin tujuan komunikasinya. Tujuannya nih apa sebenarnya komunikasi nonverbal? Ini yang pertama memberikan informasi tentunya, yang kayak tadi dengan simbol, dengan itu tadi gestur tadi kan. Terus mengatur alur percakapan. Kenapa? Karena kan dengan nonverbal kita jadi tahu nih ekspresi orang ini seperti apa sih. Kira-kira dia ini senang nggak? Atau mau nggak, atau dari waktu juga itu termasuk nonverbal. Kapan kita harus menyampaikan pesan tersebut, kapan yang nggak boleh, gitu. Nah, kemudian mengekspresikan emosi, ini udah jelas ya, mengekspresikan emosi. Lalu memberikan sifat melengkapi pesan-pesan verbal. Yang kan? tadi yang tadi udah disinggung tadi. Kemudian mempengaruhi orang lain, kan kalau misalnya kita dengan nonverbal ini kan misalnya kita berbicara kan dengan ekspresi yang lebih lebih meyakinkan, bisa lebih meyakinkan orang, lebih ekspresif. Sehingga orang jadi lebih
tertarik dan lebih percaya. Benar, pada kita. benar banget. Oke. Nah, ini juga mempermudah tugas khusus. Misalnya apa? Kayak misalnya petugas di lapangan golf misalnya. Oke, Kita mau menunjukkan cara memainkan golf. memainkan golf ini seperti apa sih? Aha. Nah, itu kan lebih mudah kalau dipraktekkan, Oh gitu ya. ditunjukkan Ya, ya, gitu. ya. Nah, itu sih mempermudah tugas khusus gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada ini prosesnya. komunikasi. Kan semua itu ada prosesnya apa aja. Nah, di dalam komunikasi ini juga ada prosesnya. Yang pertama ini pengirim mempunyai ide atau gagasan. Selanjutnya ide tadi dikirim berubah menjadi pesan. Jadi ide tadi diubah dulu nih menjadi sebuah pesan. Iya. Nah, kemudian pesan tersebut dikirim oleh si pengirim. Kemudian pesan tersebut diterima. Kemudian si penerima ini menafsirkan pesan. Oke. Setelah menafsirkan pesan, dia tahu apa pesan yang disampaikan, dia memberi tanggapan atau umpan balik. Ya, Gitu ke si pengirim gitu Oke, tadi. oke. Nah, itu kembali lagi gitu. Berarti prosesnya misalnya saya nih, Ibu ya. Saya ada sesuatu nih yang mau saya omongkan ke Ibu Arum nih. Kemudian saya punya kalimatnya di kepala atau apa yang mau disampaikan itu ada di kepala saya. Iya. Kemudian saya berpikir memilih kalimat apa ya yang paling cocok untuk mentransformasikan isi kepala saya menjadi sebuah kalimat yang mudah dipahami, itu ya. Iya benar. Kemudian sudah dapat kalimatnya, saya ucapkan nih ke Ibu Arum. Itu udah masuk ke yang 3 ya, mengirimkan pesan ya, saya ucapkan ya. Kemudian masuk yang keempat, Ibu Arum menerima pesan, mendengar kan? Iya. Kemudian yang kelima, penerima menafsirkan pesan, mencoba untuk memahami kalimat yang saya ucapkan. Benar. Kemudian yang terakhir, Ibu Arum memberikan umpan balik. Iya. Bisa itu umpan baliknya, oh iya saya paham, atau bisa diulangi lagi enggak gitu kan? Bisa umpan balik positif, bisa juga umpan balik negatif, atau bisa juga umpan balik untuk menanyakan kembali. Benar. Oke, jadi seperti itu ya prosesnya. Oke, kemudian apa lagi Bu? Selanjutnya ini ada munculnya kesalahpahaman komunikasi. Sering iya, terjadi nih. Ya, sering banget nih. Miskomunikasi. Benar, miskomunikasi. Nah, yang pertama ini masalah dalam mengembangkan pesan. Masalah dalam mengembangkan pesan ini maksudnya kalau kita masih ragu-ragu dengan isi yang akan kita sampaikan. Misalnya, aduh ini pesan yang aku kirim ini bener apa enggak ya? Kira-kira kalau aku ngomong kayak gini salah enggak ya? Gitu. Nah, itu ada masalah dalam mengembangkan pesannya. Kemudian ada masalah dalam menyampaikan pesan. Ini lebih ke teknis sih. Kayak misalkan kita sedang berbicara lewat telepon, kemudian sinyalnya hilang atau pulsanya habis. Nah, itu masalah dalam penyampaian pesan. Nah, ini berhubungan dengan masalah penerimaan pesan. Kalau tadi dari sisi si pengirim, kalau ini dari sisi si penerima. Oh, sekarang yang penerima. Jadi itu berkaitan. Dan kemudian ada masalah dalam penafsiran pesan. Penafsiran pesan ini misalnya kayak ada misalnya saya ngomong nih mungkin ya, saya ngomong terus Ibu Arum mikir, kira-kira Pak Manda ini ngomongnya apa sih tadi, kok saya agak kurang paham. Gitu ya, itu masalah itu ya. Iya, masalah. Kadang-kala ada juga kalau kita dari berbeda daerah, itu ada kata-kata yang berbeda ya. Ada yang maknanya ganda. Oh iya, kayak jangan. Jangan tuh kalau orang Jogja itu sayur. Iya, benar-benar. Jangan tempe. Padahal tapi kalau orang Indonesia mungkin jangan tuh nggak boleh gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu misalnya ya. Kayak gitu, itu udah masalah dalam penafsiran pesan. Gitu. Kalau misalnya saya nih yang punya masalah, saya ada sesuatu yang mau saya omongin, tapi kok susah banget saya mau ngomongnya itu gimana supaya orang paham. Itu masuk yang di mana nanti Bu? Kalau itu ya masalah dalam mengembangkan pesannya. Dalam mengembangkan pesannya ya. Transformasi dari otak saya ke mulut gitu ya. Itu kan masih bingung kan, aduh kayak gimana ya ngomongnya gitu kan. Oke. Gitu sih. Menarik. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana memperbaiki komunikasi. Kalau tadi ada kesalahpahaman komunikasi, ini gimana sih cara memperbaiki komunikasi? Gimana cara supaya komunikasi itu efektif? Nah, yang pertama ini kita memperhatikan persepsi lawan bicara.
Nah, kemudian ketepatan penyampaiannya kira-kira tepat nggak ya? Mm-mm. Misal kita lagi mengadakan pidato untuk atau sosialisasi ke desa-desa. Nah, kita harus tepat penyampaiannya. Jangan kayak kita menyampaikan ke mahasiswa, misal kayak ke beda cara menyampaikan dari anak mahasiswa sama ibu-ibu gitu ya bedanya. Cara bicaranya, kemudian tata bahasanya juga berbeda. Gitu. Nah, terus kredibilitas pengirim pesan. Nah, kredibilitas pengirim pesan ini juga penting nih. Kira-kira orang yang menyampaikan pesan ini bener apa enggak sih gitu. Bisa dipercaya atau enggak sih ya? Apa enggak sih gitu. Kayak gitu. Terus kemampuan mengendalikan pesan gitu juga. Nah, terus menjaga hubungan baik dengan audiens. Ini juga penting dalam menjalin hubungan komunikasi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sama orang yang hubungannya kurang baik sama kita itu juga susah ya dalam berkomunikasi ya. Kan mengganggu gitu kan. Biasanya kalau misalnya nggak suka kan, wah persepsinya udah beda-beda. Udah berbeda. Ini kembali ke yang pertama ya, memperhatikan persepsi lawan bicara juga ya. Benar gitu sih. Nah itu sih untuk materi di pertemuan pertama kita. Cukup padat juga materi yang pertama tentang dasar-dasar komunikasi. Tadi kita sudah membahas pengertian komunikasi, komunikasi bisnis, kemudian ada komunikasi verbal dan non-verbal gitu ya, dan macam-macam jenis-jenis non-verbal, ada gestur, kemudian ada mimik wajah, ada simbol. Menarik, dan saya rasa mahasiswa juga mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, mungkin bisa langsung ke Google Classroom gitu ya Ibu ya. Ya bisa. Google Classroom, oke. Saya kira cukup untuk pertemuan pertama di mata kuliah komunikasi bisnis ini. Terima kasih Ibu Khorifah Arum dan juga terima kasih kepada mahasiswa yang masih menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.